Bab 657. Wow, otak yang luar biasa. Kenzi mengemukakan masalah permintaan terakhir nenek, membuat Shigeo Kagawa mengerutkan kening dan tetap diam untuk waktu yang lama. Putri Yushi adalah bibinya, dan sebelum meninggal, bibinya itu meninggalkan sebuah harapan bahwa dia ingin cucunya mengunjungi putranya. Meskipun hatinya tidak rela, bagaimanapun juga dia adalah seorang bangsawan, dan etiket yang harus ditunjukkan di antara kerabat setidaknya didahulukan. Oke, aku akan mengajakmu menemui anakku. Kagawa Shigeo dengan enggan bangkit dari sofa dan pergi melihat putranya. Itu hanya masalah sepele dan tidak perlu menyebarkannya ke anggota keluarga kerajaan lainnya. Karena Shigeo Kagawa setuju, Kenzi mengikutinya secara terbuka dan berjalan menuju halaman belakang mansion, sebuah halaman kecil. Takano Ieyasu juga mengikuti, berjalan sepanjang jalan, menatap Kenzi sepanjang jalan, masih menyimpan dendam di hatinya, karena sikap tidak hormat Kenzi padanya barusan. Begitu dia memasuki halaman kecil ini, dia melihat seorang anak laki-laki berkulit putih dan gemuk berusia 7 atau 8 tahun dengan mata linglung, ditemani oleh seorang pengasuh kecil, duduk di halaman berjemur di bawah sinar matahari. Wajah tua Shigeo Kagawa menunjukkan sedikit kesedihan, dan tawa tuanya mulai menggoda anaknya. Nak, ayah datang untuk bermain denganmu. Ayah juga membawakanmu seorang kakak laki-laki untuk bermain denganmu. Kenzi tidak maju untuk mengganggu, tetapi berdiri di samping, memperhatikan ekspresi anak laki-laki itu, mengamati kata-kata dan perbuatannya. Sebelum dia datang ke sini, dia telah diceritakan oleh Yumiko bahwa di rumah Pangeran Shigeo, ada seorang putra yang gila. Dia dulu fasih, yang sebenarnya cukup normal, tapi tiba-tiba dia menjadi idiot 3 tahun lalu. Menurut diagnosis dokter kekaisaran, itu distimulasi oleh shock dan ada masalah dengan sistem saraf. Alasan mengapa Yumiko meminta Kenzi untuk datang ke Pangeran Shigeo Kagawa sebagai pemberi rekomendasi adalah karena dia melihat ada seorang pangeran muda yang demensia di rumah pangeran. Jika Kenzi dapat menyembuhkan demensia pangeran muda itu, tidak perlu diragukan lagi, bahkan meski Shigeo Kagawa enggan, dia pasti dengan patuh maju untuk menolong Kenzi mendapatkan kualifikasi mengikuti pemilihan menantu. Shigeo Kagawa menggoda putranya sebentar, lalu kembali ke sisi Kenzi, dan berkata dengan tenang, "Itu anakku, lihat dia dan segera pergi. Anakku tidak terbiasa bertemu orang asing." Kenzi menamparkan dahinya setelah mendengar ini, pura-pura terkejut. "Ah, jadi tuan muda berperilaku seperti anjing. Bukankah ini omong kosong?" Saat ini, Shigeo muda sedang berbaring di tanah dan menjilat lidahnya seperti anak anjing, bahkan seekor babi pun dapat melihat bahwa ini tidak normal. Namun, suara Kenzi sangat keras, dan ekspresinya sangat dibesar-besarkan. Bukankah ini menusuk hati yang mulia? Takano Ieyasu tidak ingin menakut-nakuti Shigeo muda, jadi dia menggelapkan wajahnya dan menegur dengan suara rendah, "Masao Kenzi, kamu orang yang tidak berpendidikan. Kamu segera keluar, jangan kasar di sini." Dia ingin memarahinya dengan suara rendah, tetapi Kenzi mengabaikannya sama sekali. Dengan senyum cerah di wajahnya, dia mengambil bocah laki-laki itu seolah-olah dia sedang menggendong anak anjing. "Hehe, yang mulia Shigeo muda, saya sepupu jauh Anda." Kenzi terlihat sangat serius, seperti mengangkat seekor anjing, mengelus kepalanya sebentar, dan menggendongnya dengan tersenyum. Belum lagi, bocah laki-laki itu sepertinya sangat menyukainya, dan bahkan lebih suka berperan sebagai anak anjing, dipeluk dalam pelukan Kenzi, mengendusnya sambil terengah-engah, dan menjulurkan lidahnya untuk menjilatnya dari waktu ke waktu. Itu terlihat seperti anak anjing yang sedang bersenang-senang. Shigeo Kagawa hampir memelintir hidungnya karena marah. Tidak ada yang berani meremehkan putranya begitu banyak. Bajingan itu sekarang berani menggoda putranya seperti ini. Dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa ketika dia meninggalkan halaman kecil ini, dia pasti akan mengajari pria tak tahu malu ini pelajaran yang menyakitkan. "Yang mulia Shigeo muda, tolong tetap diam, ada yang ingin saya bicarakan dengan ayahmu." Mungkin cara Kenzi yang tidak bermoral dalam melakukan sesuatu sesuai dengan selera anak laki-laki itu, anak laki-laki itu menggonggong 2 kali. Dia mengeluarkan suara, lalu berbaring di pelukannya dengan tampilan yang sangat jinak. "Masao Kenzi." Shigeo Kagawa hendak meledak, menunjuk ke arahnya dan berkata, "Turunkan anakku dan segera datang ke sini." Kenzi berkata sambil tersenyum, "Yang mulia, sebelum nenekku meninggal, dia memberitahuku sesuatu. Dia berkata bahwa jika kamu melihat putra bungsu dari keluarga Shigeo, kamu harus memberitahunya bahwa nenek menyukainya dan berharap dia akan tumbuh dengan bahagia dan bebas dari penyakit dan bencana. Tapi ketika aku melihat putra bungsu Anda hari ini, dia ternyata dalam keadaan ini. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa ketika saya kembali ke kuburan nenek. Nenek akan sangat cemas dan menangis." "Diam." Shigeo Kagawa menunjuk ke arahnya dengan marah, "Segera ke sini."
Kenzi menggelengkan kepalanya, mendesah pada dirinya sendiri. Oke, karena nenek punya harapan baik, saya akan melakukan apa yang saya bisa, dan mengobati putra bodoh dari keluarga Pangeran Shigeo ini. Kagawa Shigeo tercengang setelah mendengar ini. Apa yang baru saja Anda katakan, untuk mengobati putra ini? Kenzi mengangguk dan berkata, ya, demensia yang mulia, saya akan menyembuhkannya. Shigeo Kagawa tiba-tiba memandangnya seolah-olah dia telah melihat psikosis. Pada saat ini, dia mulai bertanya-tanya, apakah pria ini sama dengan putranya atau bahkan lebih sakit daripada putranya sendiri? Demensia adalah penyakit saraf, adakah orang di dunia ini yang bisa menyembuhkannya? Takano Ieyasu tidak tahan lagi, dan berkata sambil mencibir, Masao Kenzi, apakah kamu bermain trik untuk memperlakukan pangeran muda? Apakah kamu memperlakukan yang mulia pangeran dan aku, Takano Ieyasu, sebagai orang bodoh? Atau apakah Anda seorang pria tak tahu malu dengan motif tersembunyi dan ingin menipu yang mulia untuk sesuatu? Kenzi membalas, Takano Ieyasu, jika saya mengatakan Anda adalah babi bodoh karena Anda belum pernah melihat dunia, itu pasti penghinaan yang cocok bagi Anda. Orang yang tidak tahu malu, sangat sombong. Kalau begitu aku akan bertaruh denganmu. Jika kamu tidak berhasil dalam 3 detik. Dengan suara wowah, dia belum selesai mengutuk, tatapannya yang marah dan suaranya yang bersemangat telah membuat anak laki-laki kecil itu ketakutan hingga menangis. Shigeo Kagawa menjadi marah sesaat, dan menamparkan wajah Takano Ieyasu, membuat wajahnya merah dan bengkak. Bab 658. Tamparan lain. Kamu bajingan. Jika kamu menakuti anakku dengan kata-kata dan perbuatanmu lagi, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Shigeo Kagawa melotot, mengucapkan kata-kata ini dengan gigi gemeretak. Takano Ieyasu mengecilkan lehernya dengan malu-malu, jadi dia hanya bisa merendahkan suaranya dan mengatakan ya berulang kali. Di sisi lain, Kenzi membujuk dan terus membujuk, butuh waktu lama untuk membujuk bocah lelaki yang menangis itu, jadi dia memeluk bocah lelaki itu lagi. Dia memandang mereka berdua sambil tersenyum. Yang satu memiliki wajah gelap seperti tuan dapur, dan yang lainnya jujur seperti burung puyuh. Sepertinya taruhan ini memiliki kemungkinan besar untuk gagal. Oke, mari kita berhenti berbicara omong kosong, kita mulai bisnis. Dia dengan lembut menggosok pelipis anak laki-laki itu dengan satu tangan, dan berkata sambil tersenyum, tuan muda kecil menjadi bodoh karena ketakutan dan terstimulasi. Penyakit semacam ini, ada cara lain untuk mengatakannya. Ini disebut penyakit penghancur jiwa, dan sebenarnya tidak sulit untuk disembuhkan. Sebelum dia datang, Yumiko memberitahu dia bagaimana anak laki-laki itu sakit serta gejala penyakitnya secara mendetail, dan dia memikirkan saat itu, kemungkinan besar jiwa yang hilang sedang diderita oleh bocah laki-laki itu saat ini, dan melalui pengamatan yang cermat, penilaian ini semakin dikonfirmasi. Shigeo Kagawa menatapnya, meskipun dia tidak percaya sama sekali, dia tidak mengutuk karena putranya masih dalam pelukan pria itu, dan dia tidak ingin mengganggu putranya yang malang. Penyakit putranya, dia tidak hanya pergi ke dokter kekaisaran, tetapi dia juga membawa putranya ke lebih dari selusin rumah sakit otak terkemuka di seluruh dunia, tetapi tidak ada dokter atau ahli yang dapat menyembuhkan penyakit putranya. Sekarang ada seorang pria sombong yang sebenarnya mengatakan bahwa penyakit ini tidak sulit untuk diobati. Jika pria ini tidak tahu malu sampai ekstrim, dia pasti memiliki motif tersembunyi. Kamu, turunkan anak ini, ayo keluar dan bicara. Kagawa Shigeo menahan amarahnya dan menunjuk ke arah Kenzi. Sekarang dia hanya ingin memancing orang ini keluar, menjauh dari putranya, dan mengajarinya pelajaran yang baik. Kenzi tampaknya mengabaikannya, dan terus menggosok pelipis bocah lelaki itu dengan lembut, berkata, jika Anda ingin menyembuhkan penyakit jiwa yang hilang ini, dengan mengandalkan metode medis yang normal, itu pasti tidak dapat disembuhkan. Itu diklasifikasikan sebagai penyakit mental, secara umum, itu juga disebut kerusakan otak. Saya yakin semua orang tahu bahwa tidak ada obat untuk kerusakan otak. Dia tersenyum dan berkata, tapi tidak masalah, untungnya yang mulia bertemu dengan saya. Sejak saya masih kecil, saya sering berlatih Taoisme dengan seorang pendeta tua, dan saya telah berlatih banyak pengobatan tradisional, dan saya sering melihat pendeta tua menggunakan pengobatan tradisional untuk mengobati orang. Di antara mereka, banyak anak-anak yang cacat mental karena terstimulasi atau ketakutan dan tiba-tiba menjadi bodoh. Shigeo Kagawa meniup janggutnya dan menatap matanya, tetapi dia memilih untuk berhati-hati, dan tidak ada yang bisa dia lakukan terhadapnya. Kenzi terus mengoceh tanpa henti, dan kemudian berkata serius, mungkin Anda akan merasa aneh bahwa pemuda yang baik seperti saya, bagaimana saya bisa berlatih Taoisme dengan seorang pendeta tua? Nenek memasuki kuil beberapa tahun yang lalu. Saat itu, setiap kali saya pergi mengunjungi nenek saya selalu melihat seorang pendeta tua dengan janggut, jadi saya hanya. Masao Kenzi. Kagawa Shigeo tidak bisa tidak tahan lagi, dengan marah menunjuknya dengan tegas dan berkata,
jika kamu tidak melepaskan anakku, aku bersumpah, aku akan membunuhmu. Di samping, Ieyasu Takano melihat bahwa Yang Mulia benar-benar marah, dan sesuatu mulai terjadi. Dia berkata dengan licik, Yang Mulia, saya tidak bisa membiarkan orang ini terus menjadi gila. Pangeran muda ada di tangannya, dan dia mungkin dalam bahaya. Saya akan segera memanggil penjaga untuk mengendalikan orang ini dan melindungi pangeran kecil. Shigeo Kagawa berkata dengan marah, kenapa kamu tidak segera pergi? Oke. Tepat saat kata-kata itu jatuh, Kenzi tiba-tiba mengangkat tangan dan menamparkan pelipis anak laki-laki itu. Plaj! Semburan energi spiritual mengalir masuk, bocah laki-laki itu menjerit, lalu memutar matanya, jatuh ke tanah dan pingsan di tempat. Putraku! Shigeo Kagawa berteriak pada awalnya, dan kemudian kakinya menjadi lemah, dan dia duduk di tanah, wajahnya pucat dan berteriak, nak, anakku yang malang. Penampilannya yang tertekan bahkan membuat wajah tuanya gemetar. Yang Mulia. Takano Ieyasu bingung, dan kemudian dia bereaksi dan menunjuk Kenzi dengan kejam. Kamu sangat berani, kamu berani menyakiti Yang Mulia, kamu sudah mati. Setelah selesai berbicara, dia bergegas keluar dari halaman, berteriak sepanjang jalan, pengurus rumah tangga, kepala pelayan, pergi panggil penjaga. Jangan gugup, anakmu tidak akan mati, aku mengobatinya. Kenzi melihat ke Shigeo Kagawa, yang wajahnya pucat, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia memeluk bocah lelaki yang pingsan itu, melambai ke selatan, dan berteriak pelan, anak kecil, sadarlah, pulanglah. Kita pulang bersama. Penampilannya membuat Shigeo Kagawa marah dan benci, serta tidak masuk akal ada hal-hal aneh seperti ini terjadi. Di bawah tatapan marah Shigeo Kagawa, Kenzi hanya berteriak 2 kali, dan bocah laki-laki itu perlahan membuka matanya. Mata yang awalnya agak kusam, menjadi jernih dan cerah pada saat ini, dan masih ada sedikit rasa ingin tahu di matanya. Paman, siapa kamu? Mengapa kamu memelukku? Kenzi menepuk kepalanya. Anak baik, kamu bisa memanggilku kakak Kenzi. Tapi, aku tidak punya saudara laki-laki. Anak laki-laki itu agak bingung. Pada saat ini, dia melihat ayahnya duduk di tanah, seolah-olah dia telah lumpuh dan tidak dapat berdiri. Bocah laki-laki itu dengan cepat melepaskan diri dari pelukan Kenzi, berlari, dan membantu Shigeo Kagawa, berkata, ayah. Ada apa denganmu? Mengapa kamu duduk di tanah? Apakah kamu jatuh? Tubuh Shigeo Kagawa bergetar hebat, dan dia memandang putranya dengan kaget, dengan mata yang begitu jernih dan cerah, kata-kata yang begitu jelas, sikap yang begitu perhatian. Mungkinkah putranya yang malang benar-benar sembuh? Ini. Masao Kenzi, bagaimana dia melakukannya? Ayah, bangun, cepat bangun. Bocah laki-laki itu mencoba membantunya, tetapi dia tidak memiliki banyak kekuatan, jadi dia harus melambai kepada perawat kecil yang sudah bersembunyi di sudut. Bibi Izumi, cepat datang, ayahnya telah jatuh, cepat datang untuk membantu ayah. Pengasuh kecil itu juga terkejut, dan bergegas, memeluk bocah lelaki itu di tangannya. Yang Mulia, kamu masih ingat namaku, kamu tahu aku Bibi Izumi? Kagawa Shigeo gemetar karena kegembiraan, nak, anakku. Ya Tuhan, anakku akhirnya sembuh. Di bawah kegembiraan, dia tiba-tiba memeluk bocah lelaki itu, menangis dan tertawa seperti orang gila. Saat ini, Takano Ieyasu sedang terburu-buru masuk dengan pengurus rumah tangga dan beberapa penjaga. Melihat Yang Mulia duduk di tanah menangis dengan putranya di pelukannya, dan Kenzi duduk di sana sambil tersenyum, wajah Takano Ieyasu langsung runtuh. Masao Kenzi, kamu punya nyali. Bahkan Yang Mulia berani kamu sakiti, hari ini aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Dia sudah lama tidak senang dengan keberadaan Kenzi, seorang kerabat miskin dari sebuah negara asing, ingin bersaing dengannya untuk menjadi menantu laki-laki, namun berani untuk tidak menghormatinya. Orang buta ini, jika dia tidak menanganinya dengan keras, dia tidak akan tahu seberapa kuat dunia ini. Takano Ieyasu meraih tongkat di tangan penjaga, melangkah maju dengan agung, menunjuk ke arah Kenzi dengan dominan, dan berkata, orang gila. Sebuah tamparan keras menamparkan wajahnya dengan tiba-tiba, membuat pipinya bergetar, begitu panas hingga penglihatannya kabur. Kagawa Shigeo menunjuk ke arahnya dengan marah dan berkata, kamu sangat berani, Tuan Masao Kenzi menyembuhkan anakku, dan kamu berani bersikap kasar padanya? Aku memerintahkanmu untuk segera meminta maaf kepada Tuan Masao. Apa? Minta maaf? Takano Ieyasu menutupi pipinya yang terbakar, benar-benar tercengang. Dengan panik, dia menatap Kenzi yang sedang duduk di sana, matanya penuh keterkejutan. Bab 659. Bagaimana dengan saya? Tuan Kenzi, silakan duduk, silakan duduk. Setelah dia menenangkan putranya, sikap Kagawa Shigeo terhadap Kenzi berubah drastis. Baru saja,
Kenzi menyembuhkan penyakit mental putranya yang sulit disembuhkan selama bertahun-tahun, yang membuat Kagawa Shigeo menyadari bahwa sepupu yang belum pernah bertemu sebelumnya ini mungkin adalah bakat ajaib dengan taumaturgi, dan dia harus bisa dekat dengan bakat seperti itu, dan berusaha untuk membiarkan bakat itu bisa digunakan olehnya. Takano Ieyasu sangat tertekan, seolah-olah ayahnya telah meninggal. Dengan kepala tertunduk, dia tetap berdiri di sampingnya diam-diam. Baru saja dia tidak hanya ditampar oleh pangeran, tetapi juga membungkuk dan meminta maaf kepada Kenzi, seorang kerabat miskin yang sangat dia pandang rendah. Ini adalah penghinaan yang tak tertahankan bagi tuan muda dari keluarga Takano yang bermartabat. Sayang sekali tidak ada cara, siapa yang membiarkan kerabat malang itu menyembuhkan penyakit keras kepala yang mulia dengan santai? Itu membuat sikap sepupu pangeran berubah terhadap pria itu menjadi tidak masuk akal. Kenzi. Kagawa Shigeo duduk di samping Kenzi, dan berbicara dengannya dengan senyum ramah. Sepupuku sangat ajaib, putraku menemui begitu banyak dokter berbakat yang semuanya tidak berdaya. Mengapa kamu begitu mudah menyembuhkannya? Baru saja, keterampilan medis aneh apa yang kamu gunakan? Kenzi memandangnya, berpikir bahwa dia adalah sepupu Yumiko, dan Yumiko adalah istrinya, dan menurut hubungan ini, bisa panggil dia sepupu. Jadi dia mengubah gelar yang mulia dari sebelumnya dan semakin dekat dengannya. Sepupu Shigeo, penyakit Shigeo muda. Kamu tidak akan mengerti meski aku terlalu banyak bicara. Shigeo Kagawa bingung dan hanya bisa menganggukkan kepalanya berulang kali. Nyatanya, dia tidak tertarik dengan metode pengobatan Kenzi. Yang paling dia pedulikan adalah apakah putranya tidak akan menderita penyakit ini. Sepupu Shigeo. Kenzi melihat bahwa situasinya hampir siap, jadi dia mulai berbicara tentang apa yang ingin dia menangkan. Dia berkata, keinginan terakhir nenekku telah terpenuhi di sini. Tapi nenekku, permintaan terakhirnya adalah membiarkan saya berpartisipasi dalam pemilihan menantu keluarga kerajaan. Pada titik ini, dia berhenti berbicara dan memperhatikan ekspresi Shigeo Kagawa. Berbicara tentang masalah ini, Shigeo Kagawa sedikit malu. Dia mengerti arti dari kata-kata Kenzi, dia hanya ingin dirinya, sang pangeran, maju dan merekomendasikan dia, sehingga dia bisa mendapatkan kualifikasi untuk ikut pemilihan menantu. Tapi dia hanya memiliki 2 suara untuk direkomendasikan, 1 suara telah diberikan kepada keluarga lain yang memiliki hubungan kepentingan dengannya, dan 1 suara baru saja diberikan kepada Takano Ieyasu, dengan imbalan 5% saham keluarga Takano, dan sekotak barang antik langka. Dan keponakan ini di sini. Meskipun Kenzi menyembuhkan putranya, dia juga punya rencananya sendiri. Lagi pula, keluarga keponakan ini sedang merosot, reputasinya tidak jelas, dan dia tidak memiliki pengaruh dalam keluarga kerajaan. Merekomendasikan seorang menantu laki-laki seperti ini seolah membuang suara rekomendasi yang berharga langsung ke air, belum lagi tidak mendapatkan manfaat nyata sebagai gantinya, dan bahkan mungkin berakhir dengan kejahatan karena memang tidak berharga. Dia hanya bisa tersenyum canggung, dan berkata dengan nada meminta maaf, Kenzi, kamu ingin ikut pemilihan menantu. Sepupu benar-benar dalam masalah. 1 suara sebelumnya menyetujui Ieyasu Takano, punggung tangannya dan telapak tangannya penuh daging, sepupu benar-benar tidak pandai mengingkari janjinya. Arti dari kata-kata ini sudah sangat jelas, artinya, dia masih berniat menggunakan rekomendasi terakhir pada sepupu Takano Ieyasu, bukan pada sepupu Kenzi. Lagi pula, sepupu dan keponakan datang lebih dulu dan memberikan sejumlah besar uang sebagai hadiah, dan pemilihan menantu oleh sepupu dan keponakan ini memiliki peluang menang yang lebih baik. Setelah Shigeo Kagawa menyatakan posisinya seperti ini, Ieyasu Takano yang berada di pinggir lapangan diam-diam menghela napas lega. Untungnya, sepupu pangeran akhirnya menepati janjinya. Dia tidak merekomendasikan pilihannya sendiri kepada Masao Kenzi meski dia menyembuhkan putranya. Memikirkan hal ini, Takano Ieyasu mulai merasa terlena lagi. Dia melanjutkan postur arogannya yang biasa, dan memandang Kenzi dengan jijik. Sikapnya yang sombong seperti selebritas dan bangsawan tinggi yang membenci jangkrik kecil yang melompat dari parit bau. Anda ingin ikut seleksi menantu juga, mimpi. Itu menurutnya. Kenzi menatap mata menghina Takano Ieyasu, dan tidak berdebat dengannya, tetapi menggelengkan kepalanya lalu menghela nafas sedikit. Sepupu Shigeo, karena kamu mengalami kesulitan, aku tidak bisa memaksamu, dan aku tidak akan menyusahkanmu. Shigeo Kagawa menghela nafas lega, dan mengangguk berulang kali, maafkan aku tidak bisa membantumu dengan masalah ini, sebenarnya sepupu juga sangat malu. Kenzi melambaikan tangannya dengan sopan, jangan malu, sepupu. Kenzi berdiri lagi dan berkata, kalau begitu, aku akan mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke Kyoto lain kali. Aku akan datang mengunjungi sepupuku lagi. Shigeo Kagawa tertegun sejenak, lalu dengan cepat berdiri dan berkata, Kenzi, apa maksudmu, kamu harus meninggalkan Kyoto? Ya, saya datang ke Kyoto hanya untuk memenuhi keinginan terakhir nenek.
Kenzi berjalan menuju pintu. Karena saya tidak memenuhi syarat untuk ikut seleksi menantu, maka saya harus kembali ke 4X, berlutut di depan makam nenek, pertahankan bakti untuknya, dan berdoa untuknya. Shigeo Kagawa sedikit gelisah setelah mendengar ini, dan ragu-ragu berkata, tapi setelah kamu pergi, apakah anakku akan menunjukkan gejala kambuh? Dapat dilihat bahwa tidak masalah apakah Kenzi pergi atau tidak, kuncinya adalah penyakit putranya harus diberantas sepenuhnya. Kenzi berhenti dan berkata dengan ragu-ragu Shigeo muda ini. Dia menghela nafas lagi, yang disebut jiwa hilang, diperkirakan kemungkinan kambuh penyakit jiwa hilang semacam ini sangat tinggi. Dan menurut pengalaman saya, jika penyakit jiwa yang hilang tidak diberantas sekaligus, akan menjadi lebih membandel jika kambuh, kondisi Shigeo muda mungkin menjadi lebih buruk, dan kesulitan pengobatan akan meningkat. Jadi apa? Shigeo Kagawa melihat ke depan, berharap dia akan berubah pikiran dan tinggal di Kyoto untuk merawat putranya. Kenzi berkata dengan cara yang sulit, sepupu, jika saya punya waktu, tentu saja saya akan tinggal dan melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan demensia sepupu kecil saya. Tapi nenek saya baru saja meninggal, dan saya harus pergi ke kuburannya untuk amati bakti. Aku harus mengaku padanya, menyesali kesalahanku karena tidak bisa ikut pemilihan menantu, aku cucu yang benar-benar tidak berguna. Mendengar kata-kata ini, Kagawa Shigeo diam-diam tertekan. Kenzi memandangnya, dan berkata lagi, bagaimana dengan ini, Anda membiarkan Shigeo muda mengikuti saya ke 4X, meskipun kondisi untuk perawatan medis di sana sedikit lebih sulit, dan sedikit salah mengikuti saya untuk tetap berbakti dan itu membutuhkan lebih banyak waktu. Setidaknya dengan perawatan saya sendiri, tidak peduli berapa banyak kesulitan yang ada, diperkirakan dalam 3 hingga 5 tahun, penyakit sepupu kecil itu dapat disembuhkan. Kenzi berkata dengan tulus, sepupu Shigeo, apakah menurut Anda ini bagus? Shigeo Kagawa menyeringai dan berkata, sepupu Kenzi, saya pikir Anda harus tetap di ibu kota dan jangan pergi. Karena Anda memiliki ambisi untuk mencalonkan diri sebagai menantu, bagaimana Anda bisa mundur begitu saja ketika Anda menghadapi kesulitan? Saya pikir tidak apa-apa, mengapa Anda tidak tinggal di ibu kota saja, dan sepupu Shigeo akan menjadi pendukung kuat Anda, membantu Anda mengatasi kesulitan, mendukung Anda untuk mencalonkan diri jadi menantu. Kenzi berkata dengan heran, sepupu, apakah maksud Anda? Anda bersedia merekomendasikan saya untuk menjadi calon menantu? Tentu saja, pangeran ini akan menggali orang yang berbakat sepertimu dan dengan penuh semangat merekomendasikan dia sebagai calon suami yang mulia Yumiko. Dia berkata dengan tegas, saya dengan penuh semangat merekomendasikan bakat muda ini untuk membalas budi, jadi. Dia menepuk pundak Kenzi dengan lembut, sepupu Kenzi, jangan menolak lagi. Di samping, Ieyasu Takano dengan cemas melompat keluar, sepupu, jika kau merekomendasikan dia mencalonkan diri untuk pemilihan, bagaimana dengan saya? Kagawa Shigeo berkata dengan acuh tak acuh, Ieyasu, sepupumu ini tidak berdaya, kamu harus mencari cara lain. Takano Ieyasu tiba-tiba linglung. Dia memandang Kenzi di sebelahnya, pria itu tersenyum buruk, dan dalam sekejap, wajah Takano Ieyasu menjadi hitam karena marah. Bab 660. Dengan rekomendasi Shigeo Kagawa, Pangeran Kerajaan, kualifikasi Kenzi untuk dipilih sebagai menantu kerajaan diperoleh. Agar Kenzi memperlakukan putranya dengan tenang, Shigeo Kagawa segera beraksi. Dia tidak hanya secara pribadi merekomendasikan Kenzi untuk berpartisipasi dalam pemilihan menantu, tetapi juga menjelaskan asal dan situasi Masao Kenzi kepada anggota keluarga kerajaan dan menjamin status kerajaan Kenzi. Awalnya, Kenzi masih sedikit tidak yakin apakah dia bisa lulus tinjauan kualifikasi. Lagi pula, asalnya sulit diketahui. Jika seseorang ingin menggunakan identitas keluarga kerajaan tidak dapat diverifikasi, untuk memblokir dia, ada kemungkinan besar dia tidak akan bisa lolos. Tapi dia tidak menyangka bahwa dengan kehadiran Pangeran Shigeo Kagawa, seluruh proses berjalan mulus. Para anggota keluarga kerajaan yang bertugas meninjau kualifikasi menantu, bahkan tidak banyak bertanya dan hanya mencap segel. Kali ini, Kenzi berubah menjadi putra asli kaisar yang diakui oleh semua keluarga kerajaan, Masao Kenzi. Kembali ke kediaman resmi Yumiko, Kenzi pertama-tama menceritakan apa yang terjadi hari ini, lalu memeluk Yumiko, dan bertanya dengan bingung, saya merasa aneh mendaftar hari ini. Menurut keterangan, keluarga kerajaan akan memilih seorang suami permaisuri, dan peninjauan kualifikasi akan sangat ketat. Yumiko memasukkan leci putih, manis dan berair ke dalam mulutnya sambil tersenyum, dan berkata, lolos dengan mudah, bukankah kamu bahagia? Kenzi menatapnya, dia berkata dengan gembira, tidak buruk. Aku hanya tidak tahu apa yang terjadi. Saya selalu merasa bahwa masalah ini seharusnya tidak sesederhana itu. Saya selalu merasa tidak nyaman. Yumiko tersenyum dan berkata, katakan padaku, apa yang membuatmu tidak nyaman?
Kenzi berkata, pikirkan tentang ini, Masao Kenzi, tidak hanya berasal dari tempat yang tidak diketahui, tetapi juga tidak pernah menunjukkan wajah saya di depan keluarga kerajaan. Selama kerabat kerajaan yang bertugas meninjau kualifikasi tidak terlalu bodoh, mereka akan curiga dalam hati bahwa saya, anak dari keluarga kerajaan, palsu. Misalnya, mereka akan mengirim orang ke 4X untuk menyelidiki. Kemungkinan besar, identitas palsu saya sebagai putra kaisar akan diungkapkan oleh mereka, tetapi mengapa mereka tidak melakukan ini? Mereka telah memberi saya status sebagai anggota keluarga kerajaan, dan membiarkan saya dengan mudah menyelinap ke dalam tim seleksi. Saya selalu merasa bahwa masalah ini tidak sederhana, pasti ada konspirasi. Kenzi mengerutkan kening saat dia berbicara, dengan tatapan berpikir keras. Melihatnya seperti ini, Yumiko tidak bisa menahan cekikikan, dan menganggukkan hidungnya. Suamiku tersayang, kamu benar-benar bodoh, kamu bahkan tidak bisa memahami situasi yang begitu sederhana, kamu adalah suami konyol yang imut. Apakah saya benar-benar bodoh? Kenzi sedikit bingung dan bertanya, kalau begitu beritahu saya, bagaimana situasinya? Orang yang bertanggung jawab atas tinjauan kualifikasi memiliki masalah otak, dan mereka benar-benar agak bodoh kan? Yumiko terkikik dan gemetar, hampir tidak bisa berdiri tegak. Kenzi bahkan lebih bingung, dan bertanya, apakah saya salah? Yumiko tertawa begitu keras hingga dia hampir meneteskan air mata. Oke, jangan curiga lagi. Keraguanmu semua berlebihan. Ya, anggota keluarga kerajaan yang bertanggung jawab atas tinjauan kualifikasi lebih licik daripada rubah, bagaimana mereka bisa bodoh? Mereka tidak bodoh, mereka hanya berpura-pura bodoh. Bukannya mereka tidak meragukan identitasmu, mereka hanya tidak ingin repot-repot memeriksamu dan tidak ingin mengklarifikasi masalahnya. Yumiko tertawa. Mengapa? Kenzi bahkan lebih bingung, jika menurut apa yang Anda katakan, mereka jelas mencurigai bahwa ada masalah dengan identitas saya, lalu mengapa mereka tidak mengatakan yang sebenarnya, dan mengapa mereka tidak mencari tahu tentang masalah ini? Bodoh. Yumiko menyodok dahinya begitu saja, dan berkata dengan tatapan centil, aku bertanya padamu dulu, bahkan jika mereka bisa mengetahui masalahnya dan membuktikan bahwa kamu adalah putra palsu dari kekaisaran, Anda akhirnya akan didiskualifikasi dari pemilihan menantu. Apa manfaatnya bagi mereka? Kenzi tidak bisa menjawab dan menggelengkan kepalanya. Itu tidak ada gunanya bagi mereka, justru itu akan membangkitkan ketidakpuasan Shigeo Kagawa dan menentangnya. Suamiku, kamu tidak tumbuh di istana, dan kamu belum pernah melihat wajah kerabat kerajaan itu. Kamu membayangkan kerabat kerajaan terlalu polos. Yumiko berkata, tempat paling rumit di dunia ini adalah istana kekaisaran, dan itu adalah tempat di mana kebenaran paling sedikit diungkapkan, dan yang paling tidak adil juga adalah istana kekaisaran. Demi kepentingan mereka sendiri, kerabat kerajaan itu, termasuk para menteri, akan melakukan apa saja. Biar kuberikan contoh pemilihan menantu oleh keluarga kerajaan kali ini. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki identitas palsu ketika keluarga kerajaan memilih menantu kali ini? Kenzi terhenti oleh pertanyaannya. Yumiko dapat bertaruh bahwa setidaknya setengah dari mereka palsu. Alasan mengapa kerabat kekaisaran memaksa Yumiko untuk memilih menantu adalah karena mereka ingin menggunakan status Yumiko saat ini untuk memperluas hak mereka sendiri. Untuk memperluas hak mereka, mereka harus memenangkan pemilihan menantu, dan untuk menang, mereka harus merekomendasikan orang yang paling menjanjikan untuk berpartisipasi dalam pemilihan menantu, yaitu yang terkuat dan paling mungkin untuk memenangkan kepentingan juru bicara. Nah, meski dia bukan putra kaisar, bukankah mereka akan mendorongnya untuk mencalonkan diri? Mendengar ini, Kenzi mungkin mengerti, artinya, tidak masalah apakah Anda putra kaisar atau bukan, dan tidak masalah apakah Anda memenuhi syarat, kuncinya adalah juru bicara harus bisa menang. Yumiko mengangguk dan berkata, itu benar. Kelayakan untuk memilih menantu yang ditetapkan oleh kakek kaisar agung hanyalah selembar kertas di mata kerabat itu. Mereka diam-diam memanipulasi dan memalsukan identitas. Mesku Anda tidak memenuhi syarat, Anda akan menjadi berkualitas pada akhirnya. Menurutmu dari mana asal dua rekomendasi di tangan Pangeran Shigeo? Ini seperti membuat kue. Itu adalah hasil dari perjuangan dan kompromi antara pihak mereka yang berbeda. Dia merekomendasikan dua orang, dan beberapa pangeran hanya dapat merekomendasikan satu. Setiap orang pertama-tama membatasi jumlah tempat. Mengenai siapa yang direkomendasikan untuk pemilihan, semua orang menunjukkan bakatnya dan tidak saling mengganggu. Bahkan jika Anda menemukan orang kulit hitam Afrika untuk berpura-pura menjadi anak dari keluarga kerajaan, orang lain tidak akan mengatakan yang sebenarnya, selama masih dalam kuota, semua orang akan setuju. Salah satu tempat yang direkomendasikan di tangan Pangeran Shigeo bisa ditukar dengan 5% saham keluarga Takano karena alasan ini.
Tuan Ieyasu dari keluarga Takano hanyalah anak angkat dari keluarga Takano. Dia tidak memenuhi syarat untuk jadi menantu. Setelah mendengar ini, Kenzi menjadi depresi, dan dia diam untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa selama Shigeo Kagawa maju untuk merekomendasikannya, benar-benar tidak perlu mengubah nama. Kenzi baik-baik saja. Apa yang dia lakukan dengan memakai nama Masao Kenzi? Ini seperti melepas celana.